Selamat berjumpa kembali, saudara-saudari yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, semoga Anda saat ini menikmati anugerah Allah yang berupa damai, sejahtera Allah dan sukacita Allah yang Allah sendiri sudah anugerahkan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan dari Injil Yohanes. Saya akan membaca dari Yohanes pasal pertama ayat 2 dan 3. Saya akan baca juga ayat yang pertama, saudara ya. Terima kasih kalau Anda juga menyimak. Kalau ada Alkitab, silahkan Anda buka Alkitab Anda. Semoga Anda juga mengetahui apa yang saya bagikan, apa yang saya bicarakan, apakah yang saya bagikan, yang saya bicarakan berdasarkan Alkitab atau tidak, ya. Oleh karena itu, Anda kalau bersedia simaklah Alkitab, ya. Kalau Anda tidak punya Alkitab, belum pernah punya Alkitab, belum pernah membaca Alkitab kembali, Anda bisa mendapatkan Alkitab elektronik, ya, download gratis di smartphone Anda atau di komputer Anda, dan Anda boleh membacanya dengan bebas, ya, tanpa ada tekanan. Anda boleh membacanya di mana saja, kapan saja, ya. Anda dapat melakukannya, ya. Itu semua sudah tersedia dengan gratis. Demikian, saudara, bunyi firman Allah yang dituliskan oleh Allah melalui Yohanes di dalam kitab yang disebut Injil Yohanes pasal pertama ayat 1, 2, dan 3, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kembali, saudara, Alkitab ini yang adalah firman Allah, Allah sudah berikan kepada manusia, dan di antaranya adalah berisi tentang pengajaran, pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia tentang asal mula, awal daripada kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk manusia, ya. Termasuk asal muasal manusia, ya. Penciptaannya dicatat di dalam Alkitab ini, saudara, ya. Kalau tadi Anda menyimak dan memperhatikan isi Alkitab yang saya baca, dituliskan demikian, pada mulanya adalah firman. Ya, di ayat pertama saya sudah bagikan di video sebelumnya. Pada mulanya adalah firman, ya. Jadi firman telah ada sejak semula, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga disebut sebagai Allah, ya. Sebagai Allah. Atau dengan kata lain, saudara, saya akan baca demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat kedua, Ia yang adalah firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman yang juga adalah Allah telah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Anda tidak perlu bingung, ya, karena kalau Anda nanti sudah membaca Alkitab dan mengerti isi Alkitab, Anda akan tahu Allah yang mana ini yang dimaksudkan, ya.
Di dalam Kejadian pertama ayat pertama, di situ firman Allah dituliskan juga yang demikian bunyinya, pada mulanya Allah itu sendiri. Dalam bagian ini berasal dari terjemahan Elohim atau penguasa yang berkuasa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Firman menciptakan terang, dan terang itu jadi. Dan kalau Anda baca seterusnya sampai di ayat 26, demikian juga dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah menciptakan segala sesuatu yang telah diciptakan melalui firman. Dengan berfirman, terjadilah apa yang difirmankan. Sehingga saudara, kalau kita membaca dari Yohanes pertama tadi, dialah firman yang telah ada sejak semula. Dialah firman yang telah menciptakan segala yang telah Allah ciptakan, termasuk manusia. Termasuk manusia. Anda bisa mengerti untuk menemukan pencipta manusia dengan membaca Alkitab. Selain Alkitab adalah firman Allah, Alkitab ini juga berisi pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia, agar manusia bisa belajar dari mana asal muasalnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. 1 Yohanes pertama pasal yang ketiga, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah telah diciptakan oleh firman yang adalah Allah. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tanpa pencipta ini, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Atau dengan kata lain, kalau firman tidak menciptakan, ya tidak ada. Semuanya ini ada, diciptakan, karena firman yang telah menciptakan. Dan kalau Anda lanjutkan membaca dari Yohanes pertama ayat 14, di situ firman Allah berbunyi demikian, saudara. Firman atau pencipta itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman itu yang telah menciptakan segala sesuatu yang telah diciptakannya juga disebut sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan setiap manusia yang merindukan untuk menerima kasih karunia Allah yang penuh, Allah sudah menyediakannya di dalam diri anak tunggal Bapa ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang kita juga kenal melalui Alkitab, yang disebut sebagai Yesus yang adalah Kristus. Dan di dalam anak tunggal Bapa ini,
Anda juga diberikan pengetahuan untuk belajar tentang kebenaran. Tentang kebenaran, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, di situ firman ini, pencipta ini, Yesus sendiri berkata, jikalau dia adalah kebenaran, akulah kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Anda bisa buka Alkitab tersebut. Dan kalau Anda baca di dalam kitab yang disebut kitab Kolose, firman Allah yang dituliskan melalui seseorang yang bernama Paulus atau yang dikenal dengan Rasul Paulus, pasal pertama ayat 13 berbunyi demikian, saudara. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia, yaitu Allah Bapa, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus yang kekasih. Di dalam Dia, yaitu Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 15, Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau Anda mau mengenal Allah, melihat Allah, Allah sendiri sudah menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia bisa melihat Allah, manusia bisa mengenal Allah dengan melihat dan mengenal Yesus. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena Allah itu sendiri adalah roh, dan Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia untuk dikenal manusia di dalam diri Yesus yang telah turun dari surga ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Kalau Anda kembali baca di dalam Yohanes pertama ayat yang ke-14 tadi. Saya lanjutkan, saudara. Dari Kolose pasal pertama ayat 15, Ia yang adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Yang sulung di sini bukan bicara tentang ciptaan, tapi keutamaan. Ayat ini disalah mengertikan oleh saksi Yehova yang mengatakan jikalau Yesus itu adalah ciptaan. Yesus bukan pencipta. Tetapi kalau Anda sendiri membaca keseluruhan daripada Alkitab, Anda bisa mendapatkan kesimpulan jikalau Yesus adalah Allah pencipta, Yesus adalah awal dari segala yang ada. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yaitu oleh Yesus. Dan untuk Dia, untuk Yesus, sehingga termasuk manusia, saudara. Anda percaya tidak percaya, firman Allah akan menyatakan kebenarannya jikalau sebenarnya manusia diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dan manusia, termasuk saya dan Anda dan semua manusia, baru akan mendapatkan kepenuhan akan jati dirinya. Bukan dengan karirnya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan yang lain. Hanya satu, jikalau dia sudah menemukan penciptanya, jikalau dia sudah mengaminkan akan penciptanya, jika dia sudah menerima kembali penciptanya yang mengasihi manusia, yaitu Yesus. Di ayat 17, Ia, yaitu Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, baca kembali, saudara, buat diri Anda sendiri, ya, pengetahuan dari Allah,
bagi manusia. Dari Kolose pasal pertama tadi, saya membaca mulai dari ayat 13 sampai dengan 17. Ya. Baca kembali juga kitab Kejadian 20. Kejadian pertama ayat 26-27. Yesus telah ada sejak awal. Yesus tidak diciptakan. Yesus bersama dengan apa yang disebut sebagai Allah Bapa dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang telah menciptakan manusia. Firman atau Yesus adalah yang maha kuasa. Yesus yang juga disebut firman, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Anda membaca kitab terakhir yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu pasal pertama, ayat ke-8, di situ firman Allah yang dituliskan melalui Yohanes berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Dan di ayat 17 dari Wahyu pasal pertama, firman Allah berbunyi demikian, "Ketika aku," yaitu Yohanes, yang menuliskan kitab Wahyu ini, "melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Firman atau Yesus, dialah Alfa dan Omega. Dialah yang maha kuasa. Dan dialah juga yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Hidup dan mati manusia telah diketahui olehnya. Dan setiap orang yang mati dan terjerumus ke dalam kerajaan maut tidak akan bisa mengeluarkan dirinya. Karena yang memegang kunci kerajaan maut itu adalah firman, adalah Yesus, adalah yang maha kuasa, adalah yang mana di dalam Alkitab menyebut diri sebagai Alfa dan Omega. Wahyu 11 ayat 17, demikian bunyinya, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja." Yesus adalah yang berkuasa atas segala sesuatunya, atas segala yang menyebut diri penguasa. Saudara, yang saya mau katakan dari Alkitab ini, dari firman Allah melalui Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 di atas, saudara. Allah yang telah menciptakan manusia, sebenarnya dialah firman. Allah yang telah turun dari sorga ke dunia. Allah yang telah mengambil rupa manusia. Allah yang bernama Yesus. Yesus artinya adalah Allah keselamatan. Allah yang menyelamatkan manusia. Mengapa manusia perlu keselamatan? Mengapa manusia perlu Yesus? Karena manusia telah berdosa. Dan hanya dosa itu saja, saudara, yang akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Manusia tidak akan bisa menyempurnakan dirinya lagi. Apa yang sudah rusak, sudah catat, yang sudah berdosa adalah manusia berdosa.
Tetapi di dalam Yesus, manusia beroleh jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri. Yesus telah mati untuk menebus dosa manusia. Yesus telah mati untuk menebus dosa Anda. Ya. Kalau Anda merindukan surga, pelajarilah tentang Yesus ini. Kalau Anda mau masuk surga dan tidak mau masuk neraka karena Anda menyadari di dalam neraka itu adalah tempat penderitaan, pelajarilah tentang Yesus, kenalilah Yesus, dan semoga Anda menemukan Yesus yang telah menemukan Anda. Semoga Anda menyambut Yesus yang adalah Allah keselamatan bagi Anda, bagi manusia, bagi seluruh dunia. Sudahkah saudara, Anda mengenal Allah pencipta ini yang bernama Yesus? Allah yang begitu mengasihi manusia. Allah yang telah menyatakan kasih-Nya, mati di atas kayu salib untuk menyediakan penebusan dosa manusia. Manusia yang telah memberontak kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan pengampunan yang terbuka bagi manusia yang mau diampuninya. Itulah Dia, saudara, Firman yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Itulah Dia yang telah ditolak oleh banyak manusia. Itulah Dia yang telah dimusuhi oleh banyak manusia, yang telah dicemooh. Ya. Tetapi Dia tetap mengasihi Anda. Dia tetap mengasihi mereka. Dan tangannya terbuka untuk menyambut setiap manusia yang mau diselamatkan Allah, yang mau percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati.